Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan penuh berkah, bulannya orang berpuasa, bulannya orang beribadah. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, tahukah teman-teman apa saja peristiwa besar dalam sejarah hidup Rasulullah yang terjadi di bulan Ramadan? Teman-teman, berikut 3 peristiwa besar di zaman Rasulullah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah Ramadan Syahrul Quran. Ramadan disebut Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Saat Nabi mencapai usia 40 tahun, Allah mengutusnya untuk alam semesta, mengeluarkan umat dari sesatnya kebodohan menuju terangnya pengetahuan. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Hijriah, Nabi menerima wahyu pertama. Pakar astronomi menyampaikan waktu itu bertepatan dengan awal Februari tahun 610 Masehi. Mendekati masa-masa turunnya wahyu pertama, Nabi sangat sering berkhalwat atau menyendiri, bertahanus atau mengheningkan pikiran di Gua Hira, menjauh dari manusia dan beribadah khusyuk di sana selama beberapa hari, terkadang 10 hari, terkadang lebih sampai 1 bulan. Ritual ibadah Nabi di Gua Hira mengikuti tata cara yang dipakai kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tengah-tengah peribadatannya di Gua Hira, Nabi didatangi sosok yang tak pernah dikenalnya. "Bergembiralah wahai Muhammad, aku Jibril dan engkau adalah utusan Allah untuk umat ini," tutur sosok malaikat itu. Kemudian Jibril menyuruh Nabi membaca. Namun Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Perintah itu sampai diulang 3 kali oleh Jibril. Jawaban Nabi tetap sama, "Ma ana biqari'in." Aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril membacakan wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika sudah menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad lebih giat lagi dalam tadarus Al-Quran. Selama bulan Ramadan, malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad setiap malamnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Beliau selalu mentadaruskan Al-Quran di hadapan Jibril setiap malam bulan Ramadan. Kegiatan tadarus bersama malaikat Jibril baru berhenti ketika Nabi Muhammad melaksanakan i'tikaf terakhir di Masjid Nabawi. Pada saat itu, Nabi Muhammad menyampaikan kepada putrinya bahwa malaikat Jibril tidak akan datang lagi pada bulan Ramadan berikutnya. Itu menjadi isyarat bahwa tahun depan Nabi Muhammad tidak akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Dan benar saja, pada tahun itu Nabi Muhammad wafat setelah musim haji selesai. Dalam sebuah riwayat hadis, puasa dan Al-Quran yang dibaca pada malam Ramadan akan memberikan syafaat kepada orang yang mengerjakan kelak pada hari kiamat. Sebuah hadis, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Ya Rabbi, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari." Al-Quran juga berkata, "Aku mencegahnya dari tidur di malam hari, maka kami mohon syafaat buat dia." Beliau bersabda, maka keduanya dibolehkan memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Peristiwa besar selanjutnya di zaman Rasulullah di bulan Ramadan adalah Perang Badar. Perang Badar atau biasa disebut Ghazwah Badar Al-Kubra adalah perang yang menjadi pembeda, menandai awal kejayaan kaum muslimin.
Allah memuliakan Islam, meninggikan agama, dan mengikis berhala-berhala. Dalam peperangan ini, Nabi membawa 313 pasukan muslim menghadapi 1000 pasukan kaum kafir. Namun, perbedaan jumlah pasukan yang mencolok tersebut tidak lantas mengecilkan nyali tentara muslim. Dengan semangat tekad yang kuat membela Nabi, kaum muslimin berhasil memporak-porandakan pasukan kafir. Allah membantu mereka dengan pasukan malaikat-malaikatnya. Kaum kafir Quraisy lari sejadi-jadinya. Kaum muslimin mengejar mereka, memerangi dan menjadikan mereka tawanan. Dari pasukan muslim gugur 14 orang syahid, dan dari pasukan kafir yang terbunuh dan tertawan masing-masing 70 orang. Di antara yang terbunuh adalah Abu Jahal. Selepas perang, Nabi memerintahkan untuk mengebumikan muslim yang gugur, demikian pula memakamkan kafir yang terbunuh. Beliau kembali ke Madinah disambut senandung dan indah oleh pemuda-pemuda Madinah. Telah datang sang purnama kepada kami dari bukit Saniyah al-Wada. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Wajib bagi kita bersyukur, senantiasa membacakan doa. Duhai Rasulullah, engkau datang dengan membawa ketaatan. Peristiwa Perang Badar terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, bertepatan dengan 13 Maret 624 Masehi. Selanjutnya, peristiwa besar di zaman Rasulullah di bulan Ramadan adalah Fathul Mekkah, pembebasan kota Mekkah. 20 Ramadan tahun 8 Hijriah merupakan waktu yang bersejarah dalam Islam, karena di tanggal tersebut Rasulullah dan para sahabatnya berhasil menaklukkan kota Mekkah dalam sebuah peperangan yang disebut dengan Perang Fathul Mekkah, penaklukan kota Mekkah. Peperangan tersebut dipicu oleh perlakuan orang Quraisy yang merusak satu perjanjian dari beberapa perjanjian Hudaibiyah. Orang Quraisy bersekongkol dengan kabilah lainnya untuk memerangi orang-orang yang berdamai dengan Rasulullah. Dalam pertempuran itu, Nabi mengerahkan 10.000 pasukan muslim. Rasul mengutus sahabat Khalid bin Walid sebagai panglima perang dan memerintahkannya agar tidak memulai menyerang sebelum diserang. Bersama mereka, Rasul berperang dalam keadaan berpuasa, kemudian berbuka di tengah jalan karena mengalami keberatan atau masyaqqah. Peperangan antara pasukan Nabi dan kafir Quraisy tidak bisa dihindarkan lagi. Pada akhirnya, pasukan muslim berhasil menaklukkan tentara Quraisy hingga mereka menyerah. Pasca perang itu, Nabi memerintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah yang berjumlah 360 berhala. Selepas itu, kaum muslimin mengumandangkan takbir. Rasulullah sholat di makam Ibrahim dan meminum air Zam-Zam. Kaum kafir Quraisy yang sudah takluk tidak berdaya harap-harap cemas. Mereka yang dahulu menyakiti, mengusir, dan berencana membunuh Rasulullah menunggu keputusan beliau memperlakukan mereka. Bisa saja Rasulullah membalas membunuh mereka. Namun dengan belas kasihnya yang luas, beliau memaafkan dan membebaskan mereka. Pergilah kalian bebas, ucap Nabi. Sejak saat itu, Mekkah menjadi kota yang suci dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama dengan itu, Nabi Muhammad SAW membaca firman Allah Al-Quran Surat Al-Fath ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
Demikian 3 peristiwa yang terjadi di dalam bulan Ramadan. Semoga di bulan yang mulia ini kita diberi kelancaran, semangat, dan kesabaran dalam beribadah, serta meraih keberkahan untuk menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.